semuanya. Kami dari kelompok putih Sita akan menjelaskan tentang analisis statistik, One Way Anova dan juga One Sample Test dengan menggunakan aplikasi SPSS. Halo semuanya. Kami perwakilan dari kelompok Kapsul Shift A bakalan ngejelasin ke kalian bagaimana cara menghitung t-test ANOVA. di aplikasi SPSS. Yuk kita simak videonya. Nah, teman-teman, di sini aku bakal kasih tahu ke kalian gimana sih cara masukin analisis statistika dari hasil uji evaluasi. Contohnya ini dari hasil uji evaluasi kadar air dari cangkang kapsul, yang dimana datanya ini terdiri dari 4 data yang berbeda, yaitu dari shift A, shift B, shift C, dan yang dimana datanya ini ada 4 dan variabelnya ada 1, yaitu kadar air. Nah, untuk memasukkan data di SPSS itu, yang pertama datanya itu harus dibikin panjang kayak gini, dan shiftnya ini pertama kalian akan bikin dibentuk yang nomor terlebih dahulu. Nah, ini kita copy di datanya ini dan di copy di SPSS-nya. SPSS-nya yang pertama di data view dulu. Ini di paste. Nah, ini ada variabelnya kan belum ada nama ya, jadi ini diubah di variabel view. Ini diubah jadi shift. Nah, yang ini diubah yang ini diubah jadi kadar air. Nah, ini tipenya numerik karena dia itu nggak bisa pakai teks ya teman-teman, makanya diubah ke numerik dulu. Untuk value-nya di sini kan ada 4 value, yaitu dari 4 shift yang berbeda. Maka dari itu shift A tadi kan kita ganti dengan angka 1, makanya labelnya kita ganti juga dengan shift A dan seterusnya. Nah, oke, berarti ini udah semua. Terus di data view-nya udah bener kan? Ini ada shift dan juga ini ada kadar air. Yang pertama, untuk melakukan analisis statistika itu kita tuh harus melakukan uji normalitas buat ngeliat datanya itu distribusikan bentar. Nah, analisis deskriptif ini dilakukan buat ngeliat distribusi datanya itu normal atau enggak untuk melanjutkan ke uji parametrik atau non parametrik selanjutnya. Pertama, untuk melakukan analisa deskriptifnya itu kita pencet di analyze, terus kita lihat yang deskriptif statik. Nah, deskriptif statistik ini. Habis itu kita pencet yang explore. Nah, ini dependent listnya itu kita masukin kadar air yang dimana faktornya itu adalah 4 shift. Terus untuk ini kita setting statistiknya itu 95%. Terus plotnya ini normality plot with testnya ini dicentang karena kita mau ngeliat si normalitasnya. Terus kita continue dan baru di OK. Nah, dapatlah. Nah, ini kita dapat summary-nya yang dimana dia ngasih tahu N-nya dan analisa deskriptifnya, include mean, terus median, ini ada interval for mean, terus ada varian, standar deviasi, minimum, maksimum, range, interquartile, skewness, sama kurtosisnya dari tiap data shift A, shift B, shift C, dan shift D. Terus kita tadi kan melakukan tes normalitasnya buat ngelihat datanya itu terdistribusi secara normal atau enggak. Nah, kita gimana ngelihatnya? Dari data normality yang udah kita centang tadi bakal menghasilkan tabel kayak gini. Nah, tabel ini tuh kita ada satu cara penentuannya, yaitu kita ngelihat dari signya ini atau yang diketahui juga sebagai signifikan. Nah, signifikan ini dinyatakan tidak berdistribusi secara normal kalau datanya itu kurang dari 0,05 dan datanya itu bisa dikesimpulkan berdistribusi secara normal kalau misalnya lebih dari 0,05. Nah, data yang kita dapat ini 0,814 yang dimana lebih dari 0,05. Nah, terus teman-teman, kenapa kita ngelihat yang Shapiro-Wilk dibanding Kolmogorov-Smirnov ini?
kita ngeliat yang Shapiro-Wilk soalnya data kita itu kurang dari 50. Kalau misalnya data kita lebih dari 50, baru kita ngeliat si hasil signifikan yang dihasilkan dari Kolmogorov Smirnov ini. Baik, pada saat kita mau melakukan uji ANOVA, kita harus mengetahui dulu apakah data yang kita miliki itu homogen atau tidak dengan uji homogenitas. Baik, untuk uji homogenitas pada SPSS itu ada di analyze dengan compare means and proportion. Itu ada one way ANOVA dengan SIP sebagai faktor dan kadar air sebagai dependent list. Terus kita akan option dulu dan checklist bagian homogeneity of variance test dan continue. Oke. Dari uji homogenitas, kita akan melihat nilai signifikan di mana pada kriteria nilai signifikan di bawah 0,05 berarti varian data tidak homogen. Jika nilai signifikan di atas 0,05 berarti varian data homogen. Di sini kita mendapatkan nilai signifikan 1,00 yang berarti homogen. Karena hasil dari uji normalitasnya normal dan uji homogenitasnya itu homogen, maka bisa dilanjutkan dengan uji ANOVA atau uji parametrik, di mana uji ANOVA ini melihat nilai signifikan dari nilai between group sama within group, di mana nilai signifikan ANOVA itu kalau di bawah 0,05 berkesimpulan ada perbedaan atau hipotesis awal diterima, sedangkan kalau misalnya dia di atas 0,05 berkesimpulan tidak ada perbedaan secara signifikan atau hipotesis alternatif diterima. Selain melihat signifikan, kita bisa juga menggunakan F hitung yang didapatkan dari ANOVA dengan membandingkannya dengan F table, di mana pada F table itu terdapat DF1 sama DF2, di mana DF1 itu adalah between groups dan DF2 itu adalah within group. DF1 3 berarti 3 ke bawah, dan within group itu 16 berarti 16 mendatar. Yang kita dapatkan berupa 3,2389. Setelah dibandingkan dengan F hitung yang kita dapat tadi sejumlah 120,872, kita dapat memberi kesimpulan kalau F hitung lebih besar daripada F tabel, di mana H0 ditolak atau tidak ada perbedaannya ditolak, yang berarti ada perbedaan yang signifikan. Jadi dapat kita simpulkan data yang kita hitung tadi terdapat perbedaan yang signifikan. Hai guys, jadi di sini kami akan menghitung one sample t-test kadar air SIP A Dengan menggunakan aplikasi SPSS. Di sini kita akan melakukan pengujian t-test dengan data dari SIP A dan satu variabel kadar air. Sebelum melakukan itu kita harus melihat dulu atau mengetahui analisis deskriptifnya dan distribusi normal atau tidaknya data tersebut. Yang pertama itu kita harus mengcopy data tersebut dari Excel ke SPSS. Kita akan mengganti namanya dulu di variable view-nya. Kita ganti menjadi setelah itu kita pindah ke data view. Nah, di sini sudah terganti. Setelah itu kita melihat analisis deskriptifnya dan distribusi normal itu melalui analyze dan ke deskriptif statistik. Setelah itu kita ke explore dan kita pindahkan data tersebut ke dependent list dengan mencet ini. Setelah itu ke plot dan kita mencentang yang normality plot with test. Setelah itu continue dan di OK. Nah, jadi di sini sudah terlihat datanya. Yang pertama itu ada deskriptifnya, itu ada mean, ada median, variance, SD dan yang lainnya. Setelah itu di sini juga ada
data distribusi normalitasnya. Dan di sini ada data Kolmogorov, Smirnov, dan Sapir-Wheel. Nah, jadi karena data kita di bawah 50, jadi kita akan memakai yang Sapir-Wheel. Di sini kita mendapat hasil datanya tuh 0,814. Nah, di sini kita mendapat nilai signifikannya tuh 0,814, yang dimana ini dikatakan normal karena menurut kriteria itu di atas 0,05 itu normal dan di bawah 0,05 itu tidak normal. Setelah mendapatkan data distribusi yang normal, kita lanjut ke perhitungan t-test. Yang dipakai adalah one sample t-test. Ya, kita pencet analyze, lalu compare means, lalu one sample t-test. Datanya dipindahin, lalu masukin test value-nya 13,5 sesuai literatur, lalu di OK, lalu didapatkan datanya. Ini. Untuk mengambil keputusan, kita lihat dari nilai signifikan sama nilai T hitungnya. Karena nilai signifikan dan T hitungnya tidak ada yang sama dengan 13,5, maka hipotesis alternatif diterima. Terima kasih sudah menonton video tutorial kami. Semoga bermanfaat.